Halo teman-teman, balik lagi dalam Professional Corner sponsored by Star Hunter Indonesia, channel yang akan membahas profesi-profesi profesional di dunia kerja sekitar kita. Dan bersama saya Hendy, tentunya hari ini kita akan membahas sebuah profesi gitu ya, yang akan membahas dari bidang industri P2P lending khususnya di Indonesia. Nah, bersama saya sudah hadir adalah Head of Operation dari PT Julo Financial Technology. Beliau ini sudah berpengalaman di bidang collection, jadi nggak hanya di dunia P2P lending, tapi backgroundnya beliau ini juga lama di Citibank. Nah, tanpa panjang lebar lagi, kita sambut Mas Listio Febriantono. Halo Mas Tio. Halo Mas Hendy. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Amin. Mas Tio, thank you banyak ya. Di tengah kesibukannya masih sempat untuk hadir di Professional Corner nih Mas Tio nih. Nah Mas Tio gini, tadi saya sudah sedikit singgung gitu ya. Mas Tio ini backgroundnya dari Citibank gitu kan. Mas, sebelum masuk ke pengalaman kerja, sharing dong Mas, pengalaman apa? Kuliahnya itu tuh bidangnya apa aja sih? Oke, baik. Jadi sebenarnya kalau kuliah saya sih backgroundnya untuk S1 saya sih itu di accounting. Accounting, oke. Untuk S1 saya. Untuk S2 saya tuh di business actually. Business. Ya, business management. Oke. Dari Prasetya Mulia Business School. Oke. And actually untuk S2 saya sih itu scholarship gitu. It's a bless ya untuk saya untuk itu ya. Itu dari kantor Mas atau dari pihak university ya? Dari kantor. Oh, dari kantor. Kebetulan itu scholarship dari Citibank. Citibank. Waktu, iya. Oke, nah, sekarang kita masuk nih Mas nih ya, gitu kan, ke pengalaman kerja. Mas Tio itu mulai karir kan di Citibank, betul ya Mas ya? Nah itu apakah sesuai dengan bidang studi yang Mas Tio pilih gitu ya? Coba dong Mas kasih short mungkin gitu ya, short reviewnya, quick reviewnya Mas Tio. Pengalaman kerja itu mulainya sebagai apa, kapan, dan berapa lamanya Mas sampai saat ini? Jadi gini, mungkin kalau dibilang apakah pekerjaan saya itu berhubungan langsung dengan bidang pekerjaan saya sekarang itu tidak secara langsung berhubungan, tapi ada korelasinya sedikit lah bisa dibilang. Karena kan ekonomi kan, di mana itu UUD gitu, ujung-ujungnya duit kan. Gitu. Jadi awal saya berkarir itu saya memulai dari bawah sekali. Gitu. Jadi awal kali saya itu sebagai staff di collection. Di mana pada waktu itu saya memulai itu dari unit yang sangat bisa dibilang tuh sangat ditakuti sama orang karena itu udah keterlambatannya udah sangat jauh sekali gitu. Orang udah nggak mau bayar dari sekian tahun. Gitu. Ini collection kartu kredit ya Mas ya berarti? Collection kartu kredit, betul. Collection kartu kredit. Gitu. Nah, setelah menghabiskan sekitar hampir 3 tahun di sana, akhirnya saya pindah ke industri yang totally different, which is perhotelan. Di sana saya menjadi financial controller, di mana saya report langsung ke owner dari hotel tersebut gitu. Di sana tapi saya nggak lama, lalu somehow saya dapat penawaran lagi untuk di Citibank. Tapi untuk level jabatan yang berbeda. Gitu. Jadi pada waktu itu saya langsung ditawarin sebagai officer di collection untuk memanage beberapa cabang. Gitu. Pada waktu itu di tempat saya membuat bisnis unit baru. Di mana unit bisnis baru itu dia memberi pinjaman ke lingkungan sekitar cabang tersebut. Dalam radius sekitar 5 km dari setiap cabang. Gitu. Nah, saya diminta untuk memimpin beberapa cabang untuk penagihan pada waktu itu. Nah, selang berapa tahun saya pindah dari bagian penagihan tersebut ke bagian yang lain, di mana itu ada system and project manager pada waktu itu. And then after 1 year saya pindah lagi ke bagian underwriting. Underwriting itu proses di mana kita mengakses aplikasi untuk disetujui atau tidak. Gitu. Nah, during saya di di collection tadi, di sistem tadi saya ngambil di mana S2 saya tadi itu. Scholarship itu adanya di sana itu ya Mas di ya. Sana, gitu. Nah,
setelah rentan kurang lebih hampir 15 tahun, akhirnya saya memutuskan untuk pindah ke company lain gitu. Company lain. Nah, di mana di company lain itu adalah sebuah joint venture dua perusahaan besar. Satu dari Korea, satu dari Indonesia. Well known company. Itu di sana saya diminta untuk men-set up bisnis credit card baru. Di mana bisnis ini adalah sebenarnya entitinya multi finance. Dan pada waktu itu yang punya license untuk kartu kredit multi finance itu baru hanya satu company. Gitu. Dan kita adalah company berikutnya yang mencoba untuk meminta license credit card ke Bank Indonesia dan OJK. Gitu. Nah, alhamdulillah untuk proyek tersebut tuh kita bisa selesaikan dalam waktu 9 bulan. Which is itu proses credit card license tercepat yang pernah ada di Indonesia actually. Gitu. Karena yang company sebelumnya itu took like 2 years ya, sekitar 2 tahunan. Untuk mereka bisa dapat license itu. Kita udah dapat 9 bulan dan kebetulan saya juga dipercaya setelah selesai proyek itu untuk manage multi finance collection secara keseluruhan, baik itu credit card maupun untuk yang produk lain, baik itu yang personal maupun yang corporate. Itu. Nah, setelah spending like 1.5 years gitu, akhirnya saya memutuskan untuk pindah lagi ke company yang lain. Ini ke foreign company, tapi basically ini masih di penagihan, gitu. Nah, setelah spending another 1 years lebih, akhirnya saya pindah lagi. Nah, disinilah saya kenal pertama kali fintech, gitu. Dimana di perusahaan fintech ini mereka mengucurkan kredit ke nasabah telco provider tertentu, ke salah satu telco provider yang terbesar di Indonesia actually, gitu. Dan nextnya setelah itu saya baru pindah ke tempat saya sekarang, which is Julo sebagai head operation, di mana saya bertanggung jawab untuk penagihan, lalu untuk customer service, dan juga proses pengajuan aplikasi. Nah, Mas Tio gini, tapi ketika Mas Tio memilih gitu ya, keputusan untuk pindah dari industri mungkin perbankan kemudian ke multi finance gitu ya, sampai akhirnya memutuskan untuk join ke fintech P2P lending gitu ya. Pertimbangannya apa Mas Tio? Sebenarnya gini, pada waktu pertama kali saya resign dari company pertama saya, sebenarnya saya udah punya perkiraan bahwa arah dari industri ini atau kedepannya itu nanti kita semua akan beralih ke teknologi basis, gitu. Nah, tapi untuk menuju ke sana, saya tahu benar itu akan butuh beberapa tahap yang saya harus lalui, gitu. Nah, dikarenakan di pekerjaan saya yang pertama itu saya sudah fokus ke credit card, ke banking, akhirnya saya memutuskan untuk ke another industry yang slightly different, yang agak sedikit berbeda ya, karena kan itu multi finance ya. Jadi saya putuskan untuk pindah ke multi finance. Nah, and then begitupun saya memutuskan pindah untuk ke next company-nya, karena ada satu saya lihat value lagi yang berbeda, di mana company ini punya teknologi yang lebih advance, lebih canggih ketimbang company yang sebelumnya gitu. Nah, setelah itu barulah saya berjodoh sama yang teknologi basis nih, baik dari secara aplikasi, intinya end to end proses lah. Ya, dengan metode pendekatan yang berbeda juga, gitu. Jadi memang dari awal saya memutuskan resign tuh ya memang udah arahnya memang ke sana gitu. So tadi di awal kan Mas Tio udah sempat singgung gitu ya, bahwa jadi latar belakang pendidikan itu sebetulnya sedikit banyak juga membantu ya Mas ya, untuk bisa kontribut di dalam profesi yang saat ini dijalani gitu ya Mas ya. Betul. Nah, Mas Tio gini mungkin,
bagi teman-teman yang baru mau memulai karir nih Mas ya, mungkin ada tipsnya nggak Mas? Maksudnya kalau mau mengikuti jejaknya Mas Tio gitu ya, kira-kira harus apakah sama harus backgroundnya accounting atau manajemen atau apapun Mas? Silakan Mas kalau ada tips. Oke, mungkin ini tips untuk teman-teman ini ya. Kalau menurut saya satu hal yang pasti kalau kita ingin maju gitu ya. Begitu kita bekerja atau begitu kita melakukan sesuatu di awal gitu. Menurut kita yang terpenting adalah kita harus ngumpulin ilmunya dulu. Gitu. Ilmunya dulu kita kumpulin, kita kuasain, kita naikin. Nah, setelah kita punya ilmu yang cukup, tentunya itu faktor keberhasilan lainnya itu akan mengikuti. Tentunya harus diiringi juga dengan ini ya, dengan ikhtiar dan berdoa ya. Tentunya seperti itu gitu. Jadi whatever the job is, walaupun apapun background pendidikannya, menurut saya itu dua hal yang paling penting sih. Walaupun tidak dipungkiri bahwa semakin tinggi pendidikan itu akan semakin bagus gitu. Itu akan lebih mengaccelerate, mempercepat kita punya proses tadi gitu. Nah, saya tertarik nih Mas Tio. Tadi Mas Tio ada state bahwa ketika mau memutuskan pindah gitu ya dari satu industri ke industri lain, Mas Tio itu sudah punya vision lah, udah punya bayangan bahwa next itu stepnya harusnya gini, gitu kan. Sebuah industri ini akan berkembang dengan digitalisasi dan juga teknologi gitu ya. Mas, pertanyaan saya adalah, how do you get that information, Mas? Iya, jadi this is interesting question sih, very interesting gitu. Nah, jadi gimana caranya kita netepin sebenarnya kedepannya akan seperti apa sih, gitu kan? Kalau untuk pribadi saya pada waktu itu kebetulan saya mendapatkan informasi itu lebih dari media online, gitu, lebih dari berita, lebih dari informasi yang kita terima dari sekitaran kita, lingkungan kita, baik itu teman maupun rekan kerja. Tapi memang informasi yang diterima itu tidak bulat-bulat menyatakan bahwa kedepannya itu kita bakalan lebih ke arah teknologi loh, enggak. Tapi informasi itu saya terima sebagai hanya sinyal, hanya sinyal-sinyal yang kita sendiri itu harus bisa mengartikannya sendiri gitu. Ini sinyal ini nih menuju ke arah mana sih? Apakah ke arah utara, selatan, timur atau barat gitu. Jadi kita sendiri yang harus bisa mencerna itu, sendiri gitu. Lingkungan sekitar hanya ngasih sinyal-sinyalnya. Gitu. Nah, teman-teman tuh, jadi udah dengar dari Mas Tio gitu ya, bahwa sebetulnya kita harus terbuka ya. Artinya kita juga harus cari tahu mengenai informasi yang ada, tapi juga nggak hanya mencerna bulat-bulat ya, kita juga harus bisa memikirkan lagi gitu kan, bahwa ini sebetulnya arahnya akan kemana, dan tentunya harus juga didukung dengan research yang dilakukan juga ya Mas Tio ya, supaya keputusan yang kita bikin itu akan pas untuk kepentingan karir kita ke depan. Betul. Nah, Mas Tio gini, mungkin sekarang saya mau mulai masuk ke pekerjaannya Mas Tio saat ini sebagai Head of Operation-nya di Julo ya. Mas Tio gini, ceritain dong lebih detail Mas, job scope-nya apa sih? Tadi kan Mas Tio udah bilang ya, udah pegang customer service gitu kan. Tapi boleh gak Mas digambarkan lagi supaya teman-teman di rumah juga yang menyaksikan bisa tahu juga nih job scope-nya kalau sebagai Head of Operation itu apa aja? Mungkin saya akan sharing kunci-kunci utamanya aja. Siap, kali ya dari tanggung jawab saya ya, gitu. Mungkin satu berkaitan dengan customer service ya. Nah itu main goals kita atau tujuan utama kita itu untuk memastikan semua customer kita itu happy. Dengan service yang kita punya, dengan produk yang kita punya, dan untuk untuk tetap memastikan bahwa customer kita ini memang tingkat happiness-nya tuh di atas rata-rata gitu. Gitu. Itu yang pertama untuk customer service. Lalu untuk kedua mengenai proses aplikasi. Itu kita juga memastikan bahwa aplikasi yang kita proses ini memang kita proses dengan cepat.
dan sesuai dengan ketentuan dan SOP yang berlaku di perusahaan kita ya. Tugas utamanya kita selain menagih tentunya untuk memastikan uang company kembali ke kita, itu kita untuk memastikan juga dalam melakukan proses penagihan itu tidak melenceng dari SOP atau ketentuan-ketentuan yang berlaku gitu. Artinya tidak ada customer kita yang kecewakan atau tidak menyenangkan untuk customer kita. Nah, untuk memastikan semua hal tersebut tercapai, kita ada juga tim independen, undernya saya juga kebetulan tuh quality assurance. Jadi mereka ini yang akan mengontrol semua proses tersebut untuk memastikan sesuai dengan SOP. Gitu. Siap, Mas. Jadi jangan kaget, kita walaupun menagih tapi bisa dibilang yang komplain tuh pasti nggak banyak lah, tetap dalam koridor gitu. Dan nggak ada komplain yang aneh-aneh. Baik Mas. Mas, sebelum saya masuk ke area yang mungkin lebih hot gitu ya soal collection ya Mas Tio ya. Tapi saya mau tahu dulu Mas, sebetulnya tolong dong berikan informasi atau edukasi gitu ya bagi teman-teman yang menyaksikan. Apa sih Mas bedanya kita kalau melakukan peminjaman gitu ya di P2P lending dengan produk-produk kredit yang konvensional Mas? Bedanya apa sih sebetulnya? Mungkin bedanya satu dari proses ya. Dari proses itu kalau untuk peer-to-peer lending yang sekarang menurut saya itu prosesnya lebih cepat ya. Ini bicara benefit gitu. Sedangkan kan di konvensional kan lebih butuh waktu ya. Lalu yang kedua juga dari sisi kemudahan. Kemudahan itu artinya dari dokumen yang diperlukan. Itu peer-to-peer juga jauh lebih sederhana, lebih gampang. Namun mungkin di balik di balik kemudahan ini tentunya ada trade off-nya ya. Ada sesuatu yang kita harus bayar juga gitu. Dimana kalau peer-to-peer ini biasanya rates-nya atau biayanya itu lebih besar ketimbang yang konvensional gitu. Itu Mas Yandi, terutama di situ sih. Mungkin gini Mas, kan masih banyak juga gitu ya teman-teman mungkin yang masih belum paham gitu kan. Sebetulnya gimana sih sebuah perusahaan peer-to-peer itu untuk menjaga confidential data dari customer-nya, itu gimana tuh Mas? Sebenarnya satu ya, OJK pun sudah mewajibkan hal tersebut ya untuk memastikan bahwa data itu memang tersimpan dengan sebagaimana mestinya. Nah yang kedua adalah dari sisi penyelenggaranya sendiri. Tentunya ini kan kembali ke masing-masing perusahaan ya. Tapi menurut saya yakin untuk perusahaan yang sudah terdaftar dan berizin di OJK, mereka pasti akan menyimpan data ini dengan baik sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan Mas Yandi. Gitu. So jadi kekhawatiran gitu ya, kekhawatiran bahwa nanti ada kebocoran data personal dan sebagainya, tentunya sudah ada regulasi dari OJK untuk mengatur itu ya Mas Tio ya. Betul. Betul. Dan kalau memang misalkan bisa dibilang kita keberatan dengan data gitu, misalkan kita udah nggak menggunakan lagi produknya gitu ya, customer tersebut bisa sih untuk meminta datanya untuk dihapuskan. Gitu. Gitu. Dan penyelenggara biasanya akan menghapus gitu. So gini Mas Tio, jadi saya juga baca sebuah hasil survei yang dilakukan oleh Avtech nih Mas Tio nih. Jadi kan asosiasi fintech ya itu Avtech. Nah jadi untuk pengguna gitu ya, pengguna pinjaman online, kebanyakan adalah orang-orang yang berpenghasilan gitu ya, 5 sampai 10 juta. So is it true Mas? Iya, actually bisa bilang itu benar sih, itu benar. Karena memang kenapa kita membidik bisa dibilang menengah ke bawah. Karena salah satu goal dari fintech ini adalah memberikan akses keuangan kepada mereka yang tidak bisa diberikan akses oleh bank konvensional sebelumnya.
Jadi sebenarnya tujuan fintech ini mulia nih Mas Hendy nih, sebenarnya mulia. Gitu. Jadi memberikan akses kepada yang membutuhkan dan dia tidak punya akses sebelumnya dengan bank konvensional gitu. Jadi memang statement itu benar. Dan bahkan mungkin nggak hanya income 5 juta ya, bahkan even di bawah 5 juta pun kita kasih akses gitu. Karena kita memang ingin fintech ini menyentuh ekonomi yang bisa dibilang ekonomi yang bawah gitu. Karena niat kita memang untuk salah satu value di company kita itu kita punya namanya social impact. Jadi company kita itu salah satu main goalsnya itu kita ingin berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi khususnya di masyarakat yang sekarang masih ada di bawah. Kami itu berharap dengan kita bisa memberikan pinjaman untuk mereka digunakan untuk meningkatkan ekonomi level mereka, itu kita sangat berharap kita bisa membantu di level itu. Gitu. So, jadi sebetulnya Mas Tio, apa sih alasannya atau faktor apa yang paling banyak membuat seseorang itu menggunakan pinjaman online, Mas? Iya. Ini balik lagi ke ini ya, ke individu, ke individu masing-masing gitu. Walaupun mungkin kita lihat trennya nih sekarang orang pinjam online ini mungkin lebih banyak itu ke faktor konsumsi. Oh, konsumsi Mas? Konsumsi, benar. Itu lebih banyak ke arah situ gitu. Tapi tidak sedikit juga orang yang menggunakannya untuk produktif. Ya artinya dia menggunakan itu untuk modal kerja gitu kan. Itu banyak juga di situ. Dan sebagian juga ada untuk pendidikan gitu. Makanya kan sekarang kan fintech kan peer-to-peer lending kan segmennya ada yang sudah mulai banyak ya Mas. Mulai banyak kan. Gitu. Mas bisa dijelasin nggak Mas kira-kira tuh ya untuk segmen dari P2P lending itu tuh sudah seberapa jauh sih atau apa aja Mas yang udah ada? Ini saya coba saya coba share berdasarkan apa yang saya tahu ya. Peer-to-peer lending itu yang setahu saya tadi yang produktif. Mungkin itu kalau dijabarin lebih detail itu kayak kita ngasih ke orang yang perikanan gitu, atau orang yang kayak warung-warung kecil, warung-warung kelontong gitu. Untuk yang pendidikan. Kita juga ngasih untuk pembayaran online seperti jam sostek, listrik, dan yang lainnya juga. Itu sih. Dan beberapa fintech juga ada yang fokus ke corporate, ke produktif corporate gitu, seperti supply chain. Dan lain-lain. Ya itu sih setahu saya sih Mas Andi. Jadi sebetulnya sudah variasinya begitu luas ya Mas ya sekarang ya? Iya udah lumayan luas. Siap Mas. Mas gini, sekarang saya mau masuk ke bagian collection nih Mas nih. Nah ini kan sebetulnya segmen yang cukup menarik gitu ya kalau kita bicara collection. Mas, prosedur standarnya apa sih Mas di dalam collectionnya sebuah P2P lending? Mungkin saya bisa sharing bahwa setiap company itu pasti prosesnya berbeda gitu. Nah, tapi secara umum, mungkin proses penagihan itu bisa dibagi menjadi beberapa bagian inti ya, yang menurut saya itu. Nah, yang pertama adalah bagian reminder atau pengingat. Biasanya pengingat ini dilakukan sebelum beberapa hari jatuh tempo dari cicilan. Biasanya, ya itu satu. Lalu yang kedua adalah penagihan proses ketika cicilan ini sudah jatuh tempo. Gimana misalkan jatuh tempo hari pertama, kedua dan seterusnya. Itu. Nah, untuk reminder sendiri ini medianya bisa digunakan bermacam-macam gitu. Mulai dari email, mulai dari push notification. Lalu sekarang juga ada teknologi robot untuk reminder, gitu. Tapi balik lagi semua ini masing-masing berbeda ya.
masing-masing platformnya. So jadi sebetulnya secara garis besar gitu ya, regulator sudah memberikan standar untuk melakukan ini Mas ya, tiap prosedur untuk penagihan itu ya, untuk collection ya Mas. Iya, bisa dibilang regulator sudah ada code of conduct-nya sih, supaya itu tetap sesuai dengan etika yang berlaku ya. Gitu. Nah Mas Tio gini, mungkin teman-teman juga yang menyaksikan juga mungkin dengar juga ya news di market gitu ya Mas Tio ya, bahwa banyak berita-berita negatif lah tentang adanya pinjol ya. Nah gimana sih Mas Tio untuk membedakan gitu ya? Mungkin tipsnya Mas Tio bagi teman-teman yang ingin mau coba melakukan peminjaman online untuk membedakan ketika Anda ingin minjam itu ke peer-to-peer yang benar, yang baik. Itu seperti apa Mas? Mungkin kalau boleh saya flashback sedikit ke belakang ya. Kenapa ini pinjol kok seakan-akan namanya sekarang jadi sempat disebut kurang bagus gitu ya. Mungkin kalau kita flashback beberapa tahun ke belakang, hal ini tuh terjadi ketika pada waktu itu tuh pinjaman online atau fintech itu belum diregulasi. Belum diregulasi oleh OJK, di mana banyak investor dari luar masuk ke kita melakukan pemberian kredit, lalu ada yang macet nggak bayar. Nah habis itu melakukan penagihan tidak sesuai dengan etika umum yang berlaku. Nah tapi setelah sekarang sudah diregulasi oleh OJK, semua itu berangsur sudah mulai ditertibkan gitu oleh OJK, oleh Satgas pinjol gitu. Nah jadi sekarang kalau untuk membedakan antara bagusnya kita pinjam kemana sih, pinjol yang mana gitu, itu sangat mudah sekali sih. Jadi itu tuh kita cukup pertama pastikan emang platform ini atau peer-to-peer lender ini memang terdaftar dan berizin di OJK. Gitu, karena dengan legitimasi ini hampir bisa dipastikan itu prosesnya pasti udah sesuai sih dengan regulasi gitu. Nah teman-teman tuh, jadi Mas Tio udah berikan tips gitu ya. Jadi ketika teman-teman punya kebutuhan ingin melakukan peminjaman online, pastikan dulu bahwa platform yang kalian pilih gitu ya harus terdaftar dan berizin di OJK teman-teman, gitu ya Mas Tio ya. Betul. Nah Mas Tio gini, jadi kan menyambung lagi pertanyaan saya sebelumnya, banyak news yang negatif gitu ya, banyak kasus yang sampai ekstrimnya mungkin adalah ada yang melakukan bunuh diri karena kasus gagal bayar gitu ya. Terus juga sampai Menko Polhukam Prof Mahfud juga sampai berkomentar kan akhirnya tahun lalu itu bilang kalau pinjolnya ilegal ya nggak usah bayar gitu kan. Itu agak news yang menurut saya tuh cukup menggemparkan gitu ya Mas Tio ya. Nah gini Mas, sedikit banyak apakah itu berpengaruh Mas terhadap bisnisnya Mas Tio saat ini? Pada waktu kejadian itu mungkin kalau dibilang berpengaruh langsung tidak ya. Cuman memang pada waktu itu memang kita sempat ada kekhawatiran masyarakat akan menginterpretasikannya secara kurang tepat. Gitu. Karena kenapa? Karena pada waktu itu saya ngelihatnya seperti ini. Ini pendapat pribadi saya ya. Masyarakat kita pada waktu itu, pada saat kejadian itu belum bisa membedakan mana platform peer-to-peer lending atau pinjol itu yang sudah berizin dan diawasi OJK dan mana yang ilegal. Pada waktu itu tuh belum ada sosialisasi yang cukup gitu untuk mengidentifikasi ini gitu. Itu satu. Nah jadi dan kita menemukan beberapa customer memang agak terpengaruh gitu mengenai hal ini. Mereka memukul rata bahwa oh iya kalau udah pinjam boleh nih berarti nggak usah bayar gitu kan. Dan itu di mana itu nggak benar gitu kan. Itu sih pada waktu itu seperti itu. Jadi pada waktu itu kita di internal kita mengedukasi staff kita gimana caranya menjelaskan secara baik terhadap customer yang mempunyai respon seperti itu. Gitu, jelaskan kepada mereka itu maksudnya apa. Kita ini bahwa company yang sudah berizin gitu kan, dan kenapa mereka harus tetap
memenuhi kewajibannya sebagai peminjam gitu. Seperti itu. Jadi kita lebih pada waktu itu mungkin PR-nya kita adalah lebih harus mengedukasi customer lebih sering. Oke. So, jadi gini Mas, jadi kan sering juga nih ya kita denger lah. Saya juga pernah lihat bahkan ada yang cerita gitu ya. Kalau misalkan wah nanti data pribadinya dibocorin gitu kan. Kalau misalkan gagal bayar gitu kan ya. Nah, itu sebetulnya Mas Tio, apakah itu diperbolehkan atau enggak sih, atau benar atau enggak sih sebetulnya? Oke. Kembali ya kita bicara sebagai platform yang sudah diatur OJK ya. Untuk hal itu tentunya itu tidak diperbolehkan ya. Itu, dan untuk menjawab apakah memang kalau nggak bayar nanti datanya disebarkan gitu ya. Itu sepemahaman saya sih tidak seperti itu ya. Jadi proses pengembalian pinjaman itu tetap harus berjalan sesuai koridor aturan yang sudah ditetapkan gitu. Dan itu nggak termasuk yang tadi disebutin. Gitu. Nah itu jadi jelas ya teman-temannya bahwa kalau yang beredar itu kan banyak suara-suara negatif tentang pinjol gitu ya teman-teman. Ya termasuk tadi yang seperti saya bilang kalau gagal bayar nanti disebarin, diteror lah teman-temannya, keluarganya gitu kan Mas Tio kan biasanya seperti itu gitu ya. Dan dikatakan oleh Mas Tio itu nggak diperbolehkan melalui regulator itu nggak boleh. Nah sebetulnya gini, final consequences-nya itu apa sih Mas Tio kalau misalkan orang itu gagal bayar Mas? Ya, jadi gini, memang benar Mas Andi ini, emang ini salah satu yang menjadi concern kita semua ya, yang menjadi kita itu prihatin gitu, baik secara secara industri atau secara personal. Secara personal saya agak miris sih ininya, karena memang saya dengar ada beberapa atau cukup banyak di media online itu memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataannya dan mengajarkan sesuatu yang salah kepada teman-teman kita yang sekarang sebenarnya mereka tuh belum mengerti dampaknya tuh apa kalau memang misalkan mereka tidak membayar gitu kan. Nah, konsekuensinya untuk tidak membayar sebenarnya dari dulu sampai sekarang itu bisa dibilang sama gitu. Kalau dulu kita ada bank konvensional gitu kan, ada multifinance, ada mungkin BPR. Nah itu konsekuensinya tuh sama Mas. Jadi konsekuensi pertama kalau kita bicara dari sisi keuangan atau catatan kredit mereka akan tercatat di pusat data fintech. Mereka itu menunggak atau nggak bayar. Dan itu data itu nantinya akan terintegrasi ke keuangan yang lainnya. Contohnya kayak bank, gitu, kayak di Bank Indonesia. Itu nanti akan terintegrasi. Nah dampak kedepannya apa? Ini khususnya pada teman-teman yang masih muda, yang masa depannya masih jauh, gitu kan. Ini nanti mereka kedepannya akan kesulitan mengakses fasilitas keuangan di Indonesia. Contohnya memang misalkan mereka mau KPR atau kredit kepemilikan rumah. Mereka nanti akan tersandung tuh. Untuk mereka yang mau kredit mobil, motor, apartemen gitu kan. Itu akan kesandung. Atau mungkin teman-teman yang pengen jadi pengusaha gitu kan. Butuh permodalan kesandung lagi gitu. Dan ini bukan cuman masalah uangnya loh. Uang itu nominal. Tapi kalau orang udah historinya tidak bagus atau kurang bagus, yang permasalahkan adalah trust kan, kepercayaan. Nah, bank atau institusi keuangan lainnya itu kan memberikan kredit berdasarkan trust. Nah, kalau trust itu udah hilang, ya teman-teman nanti ke depannya malah sangat sulit gitu untuk mewujudkan impian keuangan teman-teman. Pasti kan pengen punya rumah, punya mobil kan. Nah ini yang menurut saya kurang di edukasi nih ke teman-teman kita yang selama ini bisa dibilang mereka terpengaruh oleh
ajakan udah pinjol nggak usah bayar gitu kan, mau bebas bayar hubungin kita gitu kan. Nah itu tuh that's totally wrong gitu. Nah jadi buat teman-teman kalau memang misalkan minjam, pastikan itu memang niatnya baik. Niatnya baik itu artinya apa? Memang diniatkan untuk setelah minjam memang berniat untuk mengembalikan. Itu satu. Dua, kalau memang misalkan pada waktu saat pengembalian itu kita punya masalah itu misalkan tiba-tiba kita diberhentiin dari pekerjaan kita, misalkan karena bisnis bangkrut, atau misalkan ada keperluan lain sakit, atau apapun itu bentuknya yang membuat finansial kita jadi terpuruk, itu baiknya langsung menghubungi si platform tersebut atau perusahaan tersebut untuk dimintakan keringanan. Nah tentunya nanti dari perusahaan tersebut tuh akan meminta buktinya apa gitu kan. Contoh misalkan kalau udah kehilangan pekerjaan ya ada surat pemerintahnya PHK-nya gitu kan. Atau mungkin kalau rumah sakit ya bills-nya gitu. Nah saya yakin company itu akan memberikan solusi gitu. Jadi jangan emang dari awal kita niatnya untuk tidak bayar atau ngemplang, itu sangat buruk nanti buat kedepannya loh. Bahkan bisa ekstrimnya ya kalau misalkan one day misalkan dia jadi misalkan dia jadi orang kaya gitu kan. Ini balik lagi nih Mas Hendy nih, saya bicara untuk ke depan nih. Bahkan data keuangan kita itu akan dipakai untuk kalau misalkan kita mau keluar negeri gitu, itu data itu bisa terintegrasi tuh. Integrasi begitu dilihat ini bermasalah nih, bisa dicekal dia. Itu integrasi sampai sepanjang itu ya Mas Tio ya? Saya dengar di beberapa negara sudah berlaku itu. So jadi gini Mas Tio, bagi teman-teman misalkan gitu ya yang udah terlanjur nggak bayar dan sudah ghosting gitu ya. Nah itu apakah masih boleh diampunkan dosanya Mas Tio atau gimana Mas sebaiknya? Masih bisa gitu, masih karena bisa, pintu tobat itu kan selalu terbuka gitu ya kalau tobat tuh ya teman-teman. Tuhan aja ngasih tobat kan, masa ini manusia enggak kan. Nah, gimana tuh Mas Tio prosedurnya? Jadi kalau kayak gitu seperti yang saya tadi bilang Mas Hendy, hubungi aja pihak perusahaannya, platformnya. Ceritakan apa yang terjadi, minta keringanan kalau memang dibutuhkan. Ya kemungkinan besar atau harapan saya itu pasti akan ditindaklanjuti sih. Gitu. Karena masing-masing punya kebijakan internalnya masing-masing seperti apa. Gitu. Tapi yang pasti di tempat saya saat ini, saya akan membantu untuk orang-orang yang memang membutuhkan bantuan. Dan itu udah kita buktikan pada waktu di masa COVID kemarin. Gitu. Karena kebetulan saya join itu 2020 bulan Januari. 2 bulan di sana langsung COVID. Ya kan? Ya, itu situasi yang tough tuh ya Mas Tio ya. Very tough. Very tough. Dan pada saat itu banyak yang collapse juga kan. Nah, di situ saya cuma bertekad bahwa kalau emang orang butuh bantuan, keringanan, mari kita bantu gitu. Gitu. Tapi bantuan itu nggak akan datang untuk orang yang emang sengaja ngamplangnya itu pasti harus ada evidence-nya lah itu ya Mas ya. Nah nih teman-teman nih mungkin sedikit tips ya teman-teman gitu ya, atau hints lah ini dari saya. Jadi kami sangat senang sekali sih bisa menghadirkan Mas Tio gitu ya, karena beliau ini benar-benar qualified di bidangnya. Mungkin sebagai informasi karena kami kan bergeraknya di bidang sumber daya manusia gitu ya, rekrutmennya. Kami juga memantau nih Mas Tio nih. Jadi growingnya employernya Mas Tio itu kan luar biasa ya. Jadi 2020 masih sekitar 50-an, sekarang sudah ngehit 800 anggota tim membernya loh di bagian operation. Jadi ya luar biasa lah Mas Tio di bidangnya ini. Nah, kita cukupkan untuk episode negatifnya Mas Tio. Sekarang saya mau ngomong yang positifnya ya Mas Tio ya. Karena di market nih banyaknya beritanya yang negatif mulu gitu kan. Coba dong sharing Mas success story-nya gitu ya. Orang yang dengan menggunakan peminjaman online tapi berhasil untuk memenuhi mungkin mimpinya. Boleh di-share nggak Mas cerita? 1-2 cerita deh. Iya. Mungkin saya nggak akan cerita maksudnya secara detail ya. Tapi
kita sudah ada beberapa pengakuan dari customer kita bahwa dari hasil pinjaman yang dia ambil itu dia berhasil untuk meningkatkan taraf hidupnya. Artinya apa? Artinya dia menggunakan pinjaman ini untuk tujuan yang positif. Gitu. Dia mulai bisnis kecil-kecilan, habis itu bisnisnya berjalan dan berkembang. Ambil itu dia ngambil lagi, nambah lagi, habis itu berkembang lagi, gitu. Dan akhirnya ya dari mereka ada beberapa yang bercerita ke kita success story-nya mereka, gitu. Dan kita sangat senang, gitu. Karena memang ini yang kita inginkan, gitu. Kita pengen memberikan dampak positif, energi positif, gitu, ke semua customer kita. Jadi menciptakan ekosistem yang positif juga ya Mas ya. Benar. Oke. Nah jadi teman-teman sebetulnya jangan takut juga untuk melakukan peminjaman online asal gitu kan. Satu, motifnya harus bener nih teman-teman nih. Jangan mau minjem untuk nggak bayar, nggak boleh gitu ya Mas Tio ya. Yang kedua, pastikan minjemnya di tempat yang tepat gitu kan, supaya kalian juga nggak akan menerima perlakuan-perlakuan yang ya secara hukumnya juga sudah bertentangan gitu ya Mas Tio. Betul. Oke. Nah gini Mas Tio, untuk pandangan Mas Tio sendiri, future-nya industri P2P lending itu akan seperti apa Mas ke depannya? Menurut saya sih akan ini ya, akan terus berkembang dalam tahun-tahun ke depan. Karena kenapa? Karena penetrasi yang kita dapatkan sekarang ini masih jauh dari target yang kita inginkan, gitu. Dari target masyarakat yang kita pengen penetrasi untuk literasi keuangan ini. Terakhir kali saya baca informasi itu masih ada sekitar 90 jutaan warga kita tuh masih belum tersentuh oleh literasi keuangan ini, gitu. Nah disitulah fintech ini akan mencoba untuk hadir, gitu, dengan teknologi masing-masing yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang ada sekarang ya. Gitu. Ya mungkin saya menambahkan nih Mas Tio, saya juga baca gitu ya dari data statementnya OJK bahwa year of year-nya gitu ya, pertumbuhan masyarakat Indonesia yang menggunakan aplikasi pinjol itu bertumbuh 28% teman-teman. Jadi bayangkan saat ini sudah 17 juta rekening aktif yang terdaftar sebagai peminjaman online Mas Tio. Memang betul sekali yang Mas Tio bilang gitu ya. So mungkin gini Mas, closing statement nih Mas nih, terakhir Mas ya. Tipsnya dong Mas. Pertama untuk orang yang akan melakukan peminjaman online Mas. Mungkin tipsnya ini ya, yang paling dasar dulu adalah niat minjemnya. Seperti yang Mas Andi bilang tadi. Itu harus untuk digunakan hal yang positif. Tentunya. Lalu kedua, ambil dari yang terpercaya. Tentunya yang sudah terregulasi oleh dan berizin oleh JK ya. Yang ketiga adalah mungkin tentukan produk yang sesuai dengan harapan dari teman-teman. Baik itu dari kemudahan, dari tingkat bunga juga kan, dari tenor, dari cicilan, untuk pastikan memang ini sesuai dengan kapasitas teman-teman dalam mengembalikan. Gitu. Jadi know yourself and know the product gitu ya Mas Tio ya. Baiklah Mas Tio, thank you banyak Mas untuk waktunya. Perbincangan ini sangat menarik sekali, cuman kita sayangnya dibatasi oleh waktu ya Mas Tio ya. So jadi ya hopefully sukses terus Mas untuk karirnya ke depan. Amin. Thank you Mas Tio. Oke teman-teman, kita sudah sampai di akhir podcast hari ini gitu ya. Thank you banyak yang sudah menyaksikan. Kita akan kembali lagi dalam Professional Corner selanjutnya. Bye bye teman-teman.